warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para bapak, para ustadzid dan juga para santri yang insyaallah semua dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmati iman wal Islam. Kita telah dikumpulkan oleh Allah di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah syukur nikmat ini kita perkuat dengan amalan-amalan ibadah yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Amin. Amin. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sebenarnya saya tidak ingin berikan tausiah, tapi tadi Pak Agus minta ada sedikit, dan sebenarnya ada yang penting adalah kita akan melanjutkan kegiatan kita. Namun untuk memenuhi persyaratan majelis, ya kita sedikit menyampaikan, yaitu salah satu ayat Allah dalam satu doa yang sering kita pakai, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka. Sampun. Saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira wa ja'alna sultanan nasira. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian, dari doa inilah kita diminta oleh Allah untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan kita dalam memulai satu perkara dan satu urusan, dan kita harus menyelesaikan urusan itu juga dengan hati-hati agar selalu selamat. Artinya kita ingin selalu memohon kepada Allah agar kita itu dalam memulai sesuatu urusan, suatu perkara, satu aktivitas hidup, satu proses perkembangan yang harus kita tempuh itu, kita berdoa mohon kepada Allah agar kita diselamatkan, bisa masuk dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dan keluar pun atau selesai dalam setiap urusan pun juga dengan yang baik. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, anak-anakku semuanya, bahwa ternyata kita ini diajarkan oleh Allah untuk selalu merasa rendah hati. Bahkan di hadapan Allah dengan rendah diri. Bukannya rendah hati saja, rendah diri di hadapan Allah. Kita sangat orang yang hina dan lemah, bahwa kita itu tidak punya kemampuan apa-apa selain atas izin Allah. Jadi setiap perkara kita ini akan melakukan satu aktivitas itu, kita selalu berharap kepada Allah, ya Allah tunjukilah aku agar aku bisa memasuki satu urusan atau menyelesaikan satu urusan atau mengerjakan satu urusan dengan cara yang benar. Nah, ini. Jadi kita selalu merasa bahwa kita itu lemah dan selalu banyak kesalahan, sehingga kita harus bermuhasabah, selalu merasa diri kita ingin mendapatkan petunjuk bimbingan Allah. Kalau orang sudah meminta itu berarti mereka itu sudah merasa dirinya itu lemah, dirinya rendah, dan dia meminta kepada sesuatu zat yang mesti dianggap lebih baik, lebih unggul, lebih sempurna, yang bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Hadirin rahimakumullah, dalam perkara ini sebenarnya lebih luas lagi, bahwa hidup kita itu sejak mulai dari alam ruh, kemudian masuk ke kandungan orang tua kita, ibu kita, kemudian kita lahir jadi bayi, dari orok bayi, kemudian lepas dari bayi kita masuk ke masa berikutnya, yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak kita keluar masa anak-anak dan memasuki masa remaja, kita juga ingin selamat.
Setelah masuki masa remaja, kita masuk dewasa, ingin selamat juga. Setelah dewasa kita masuki orang tua, keluarga, dan seterusnya sampai lansia dan akhirnya meninggal lagi. Kalau urusan dunia kita nggak betah, kita salah, kita kurang, kita bisa ada alternatif untuk mencari yang lain. Misalnya saja, kita ingin ke Surabaya, sudah sampai ke sana kok nggak cocok, hawanya panas, nggak nyaman, bisa pindah ke tempat yang lain. Kita bekerja di satu perusahaan, gajinya sudah 10 juta per bulan, masih kurang nyaman, keluar lagi bisa. Artinya di satu tempat kita masuk ke tempat sesuatu, ke tempat yang lain, kita juga bisa pindah. Itu urusan dunia. Termasuk kita milih istri. Istri satu nggak cocok, bisa cari lagi atau ganti istri. Loh, gitu kan? Bisa. Nah, tapi itu urusan dunia. Urusan dunia. Tapi kalau sudah urusan dengan akhirat, nonsen, tidak bisa. Kita sudah meninggal dunia, kondisinya seperti apa, kita tidak bisa untuk mencari alternatif lain. Aku tak balik dulu ya, tak balik dulu ke dunia, tidak bisa. Kalau suatu itu ada yang bisa, pasti viral dunia ini, kan gitu kan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mumpung kita itu masih bisa sempat pindah sana alternatif sini, silakan pilih yang terbaik yang membuat kita selamat setelah dari proses A ke proses berikutnya, ke episode 1, episode berikutnya, dan seterusnya. Kita ingin selalu selamat, masuk selamat, keluar selamat, dan seterusnya. Jangan sampai kita nanti sampai di alam kubur, kita sudah masuk, ternyata kita tidak selamat. Nah, bagaimana cara itu? Maka oleh orientasi kita, fokus hidup kita ini, kita orientasikan kepada orientasi kehidupan akhirat kita. Semua kita niati ibadah. Saya kira bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian sudah tahu apa kategori ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu perbuatan, baik perbuatan hati, perbuatan fisik, atau perbuatan pikiran yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dikerjakan dengan hati yang ikhlas. Itulah ibadah. Di luar itu tidak ada ibadah. Nah, apa saja yang sifatnya pasti itu baik. Dan ingat, kewajiban-kewajiban Allah itu berat bagi orang yang melakukannya. Kalau tidak dinyati iman yang tebal, hati yang ikhlas, semuanya berat. Semua kewajiban ibadah itu berat. Nah, yang tidak berat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang ingin seneng dan seneng saja. Nikmat. Tapi apa? Kehancuran dan keburukan yang akan diterima setelahnya. Tapi kalau kebaikan semuanya berat. Oleh karena itu, monggo kita masih kuat, masih bisa cari alternatif yang terbaik. Pilihlah menu hidup kita itu dengan menu-menu yang terbaik agar kita itu selamat dunia dan akhiratnya. Saya kira itu, saya yakin penjelasan orang cerdas semuanya pasti bisa menangkap maksudnya. Dan untuk introspeksi kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita saat kita melakukan aktivitas hidup satu, dari hari ke satu, hari berikutnya, bulan satu, bulan berikutnya, dan sampai nanti akhir, sampai hidup kita akan berakhir dengan akhir yang baik. Demikian, mohon maaf. Dan selanjutnya ada satu pengumuman. Setelah ini nanti adalah khataman Quran. Ini tadi sudah ada daftarnya, tapi belum terpenuhi. Harusnya majelis ini bisa mencapai 3 grup, jadi 90 orang. Nah, ini anak-anak saya ada 38, tambah santrinya, tambah ustadznya 4, sudah 42. Berarti satu grup lebih 12. Bapak-bapak yang rawuh ini, kalau tercatat saya itu 48.